Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 akan merepresentasikan materi mengenai Managing Human Resources. Sebelum kami mempresentasikan materi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Anggota kelompok 4 terdiri dari Estin Zahwaulia dengan NPM 005, Fidelis Gracia Huta Barat dengan NPM 015, Putri Sitohang dengan NPM 016, Raihan Razif Avero dengan NPM 026, dan Syahrul Ramadan dengan NPM 057. Kemudian dosen pengampu kami adalah Ibu Dr. Kemala Hayati, SEMSI, selaku dosen pengantar manajemen S1 Akuntansi Universitas Lampung. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya, Estin Zahwaulia dengan NPM 005. Sebelum kita masuk pada poin-poin penting materi ini, kita akan menjawab pertanyaan berikut terlebih dahulu. Bagaimana ya peran manajer dalam hal mengelola talenta pekerja yang saat ini menjadi prioritas utama? Ya, Human Resources Management harus mengacu pada penerapan sistem formal dalam sebuah company untuk memastikan penggunaan bakat pekerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Di mana sistem formal yang dimaksud adalah aktivitas-aktivitas untuk menarik, mengembangkan, dan juga mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Lalu, kenapa semua manajer perlu terampil pada dasar-dasar Human Resources Management ya? Yaitu karena seringkali organisasi atau perusahaan mengharuskan manajer untuk berperan aktif dalam merekrut dan memilih karyawan yang tepat, mengembangkan program pelatihan yang efektif, atau bahkan menciptakan sistem penilaian kinerja yang sesuai. Poin pertama, kita akan membahas mengenai peran strategis Human Resources Management adalah untuk mendorong kinerja organisasi, di mana Human Resources Management terbaik saat ini tidak hanya mendukung tujuan strategis saja, tetapi juga harus secara aktif mengejar rencana terintegrasi yang berkelanjutan untuk memajukan kinerja organisasi. Pendekatan strategi. Ada 3 elemen kunci utama yang menjadi fokus pendekatan strategi, yaitu yang pertama, semua manajer terlibat dalam Human Resources Management. Artinya, semua manajer harus ikut dalam perekrutan pekerja dan bahkan pemilihan pekerja. Yang kedua, karyawan dipandang sebagai aset. Mengapa karyawan dianggap sebagai aset? Karena yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan adalah karyawan, bukan mesin, bahkan bangunan. Dan yang terakhir, Human Resources Management adalah sebuah proses pencocokan, di mana mereka mengintegrasikan strategi organisasi dan tujuan dengan pendekatan yang tepat untuk mengelola modal manusia. Kemudian yang selanjutnya, kita akan memperhatikan beberapa masalah strategis yang menjadi perhatian khusus para manajer saat ini, yaitu yang pertama, orang yang tepat atau pekerja untuk dijadikan lebih kompetitif secara global. Kemudian yang kedua, orang yang tepat atau pekerja untuk bisa meningkatkan kualitas, inovasi, dan layanan pelanggan. Kemudian yang ketiga, pekerja untuk bisa dipertahankan selama merger dan akuisisi, serta yang terakhir adalah pekerja untuk bisa menerapkan teknologi informasi baru untuk e-business atau bisnis elektronik. Nah, semua keputusan strategi di atas menentukan kebutuhan perusahaan akan keterampilan dan karyawan. Yang selanjutnya kita akan memahami mengenai aktivitas dan tujuan Human Resources Management dalam perusahaan. Yang pertama ada find the right people, yaitu menemukan orang-orang yang tepat. Menemukan orang-orang yang tepat di sini diartikan sebagai menemukan para karyawan atau para pekerja yang tepat bagi perusahaan.
Lalu, bagaimana Human Resources Management bisa menemukan orang-orang yang tepat ini? Yang pertama, Human Resources Management harus melakukan perencanaan terhadap kebutuhan pekerja di perusahaan. Lalu yang kedua, harus melakukan analisis pekerjaan. Lalu yang ketiga, setelah perencanaan dan analisis pekerjaan dilakukan, masuk pada tahap merekrut para pekerja, dan yang terakhir adalah memilih. Proses selanjutnya adalah mengelola talenta. Mengelola talenta ini dilakukan setelah perusahaan menemukan orang-orang yang tepat, dalam arti para pekerja yang tepat, apalagi yang bisa dilakukan oleh Human Resources Management di perusahaan, yaitu mengelola talenta. Di mana Human Resources Management bisa mengadakan beberapa pelatihan, kemudian mengembangkan skill pekerja, dan melakukan penilaian terhadap pelatihan dan pengembangan yang telah dilakukan bagi para pekerja. Setelah mengelola talenta, apalagi yang bisa dilakukan oleh Human Resources Management adalah mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Apakah dengan kebijakan upah dan gaji, tunjangan, hubungan kerja, atau bahkan penghentian. 3 poin ini akan dibahas lebih lanjut pada materi berikutnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai membangun modal manusia untuk mengelola kinerja. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih modal manusia itu. Dapat kita lihat pada gambar human capital di sini menunjukkan bahwa adanya knowledge, abilities, skills, education, training, experience, judgment, wisdom, dan creativity. Ternyata human capital atau modal manusia memang mengacu pada nilai ekonomi yang berasal dari gabungan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kemampuan karyawan, dan lain-lain. Lalu, apa sih pentingnya modal manusia bagi perusahaan? Ya, kita dapat lihat pada gambar. Pada gambar terlihat jelas bahwa ada 4 level, di mana kita bisa lihat yang pertama, pada level keempat, adalah proses human capital atau proses modal manusia. Bagaimana modal manusia itu bisa terbentuk, bisa melalui kompetensi manajemen, career development, performance appraisal, succession planning, recruiting, workforce planning, workforce design, dan lain-lain. Setelah proses dari modal manusia ini terbentuk, akan menghasilkan kapabilitas modal manusia. Di antaranya, yang pertama adalah leadership capability, workforce performance, employee engagement, workforce adaptability, ability to change, talent management, dan human capital efficiency. Setelah adanya human capital capabilities, ini akan mendorong performa perusahaan. Bisa berupa apakah produktivitas perusahaan bisa meningkat, apakah kualitas perusahaan meningkat, bagaimanakah inovasi yang dilakukan, dan juga bagaimana pelayanan terhadap pelanggan. Setelah adanya proses dari human capital yang menghasilkan capabilities dan juga mendorong kinerja, itu akan menghasilkan beberapa hasil-hasil positif bagi bisnis atau perusahaan, yaitu pertumbuhan pendapatan, kemudian kita bisa menilai kemampuan perusahaan dalam return on invested capital or return on equity, dan bagaimana perusahaan bisa memberikan total return to shareholders, artinya memberikan total pengembalian kepada para pemegang saham, dan akan berpengaruh pada nilai masa depan perusahaan atau bisnis. Poin selanjutnya adalah tentang globalization atau globalisasi. Globalisasi ini menjadi perhatian yang signifikan bagi organisasi saat ini karena bersaing secara global, dan keberhasilan strategi bisnis global perusahaan itu sangat terkait erat dengan efektivitas strategi sumber daya manusia global organisasi. Nah,
Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas the impact of federal legislation on human resources management. Apa saja sih dampak-dampak dari adanya undang-undang federal bagi human resources management? Yang pertama kita akan memperhatikan terlebih dahulu ada undang-undang dan perintah eksekutif yang signifikan. Dapat kita lihat pada tabel, ada beberapa federal law atau hukum federal yang kemudian telah dikeluarkan pada tahun-tahun tertera dan juga provisi-provisi yang telah tertera. Dari undang-undang dan perintah eksekutif yang dapat kita baca pada tabel sebelumnya, ada beberapa poin-poin penting undang-undang yang telah disampaikan, yaitu yang pertama adalah menyeimbangkan gaji pria dan wanita karena dianggap pada saat itu masih erat sekali adanya diskriminasi antara pria dan wanita. Kemudian yang kedua, menyediakan peluang pekerjaan tanpa memandang sara dan jenis kelamin. Yang ketiga, memastikan perlakuan yang adil bagi karyawan dari segala usia. Dan yang terakhir, menghindari diskriminasi terhadap penyandang cacat individu. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai federal legislation. Yang pertama, kita bisa melihat terlebih dahulu ada Equal Employment Opportunity Communication. Ini adalah Komisi Kesempatan Kerja yang setara yang dibuat oleh Civil Rights Act. Nah, jadi mereka ini memulai investigasinya karena adanya keluhan tentang diskriminasi, di mana EEOC atau Equal Employment Opportunity Communication merupakan lembaga utama yang terlibat dalam diskriminasi ketenagakerjaan. Diskriminasi ini terjadi ketika beberapa pelamar itu dipekerjakan berdasarkan kriteria yang tidak relevan dengan pekerjaan. Kemudian beberapa contohnya itu adalah perusahaan menolak adanya para pelamar pekerja yang berkulit hitam. Itu sudah sangat jelas diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada pada pembayaran upah itu ada yang ketidaksesuaian pembayar upah pada wanita dan laki-laki, di mana pembayar upah pada wanita itu lebih rendah dibandingkan laki-laki padahal memiliki pekerjaan yang sama. Kemudian karena adanya diskriminasi, diadakanlah tindakan afirmatif, di mana tindakan afirmatif ini sangat-sangat membutuhkan para tinggi untuk mengambil langkah positif untuk bisa menjamin kesempatan kerja yang setara orang-orang dalam kelompok yang dilindungi. Setelah dilakukan tindakan afirmatif, ada rencana aksi afirmatif. Rencana aksi afirmatif itu berisikan dokumen formal yang dapat ditinjau oleh karyawan dan lembaga penegak hukum, di mana tujuan dari tindakan afirmatif organisasi adalah untuk mengurangi atau menghilangkan ketidakadilan internal di antara yang terkena dampak kelompok karyawan. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, izin memperkenalkan diri, nama Syahrul Ramadan dengan NPM 2011-131057. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan saya akan menjelaskan perubahan sifat karir. Yang pertama, ada kontrak sosial yang berubah, dan kedua, ada inovasi Human Resource Information Management atau disingkat menjadi HRM. Selanjutnya, ada kontrak sosial yang berubah. Di sini adalah kontrak baru untuk karyawan dan di sini adalah kontrak baru dari bos. Dan ini adalah kontrak lamanya. Ini untuk karyawan dan ini untuk bos. Selanjutnya adalah kontrak sosial yang berubah. Dalam kontrak sosial lama antara organisasi dan karyawan dapat memberikan kontribusi kemampuan, pendidikan, loyalitas, dan komitmen, serta berharap perusahaan akan memberikan upah dan tunjangan pekerjaan, kemajuan, dan pelatihan sepanjang masa kerja karyawan. Sementara, untuk kontrak sosial baru dapat menguntungkan karyawan dan organisasi, namun beberapa perusahaan mengambil pendekatan baru sebagai alasan untuk memperlakukan orang sebagai faktor ekonomi untuk digunakan saat
dibutuhkan dan kemudian dilepaskan. Sikap ini merusak komitmen karyawan dan kinerja organisasi. Selanjutnya ada inovasi dalam HMR. Perubahan yang cepat dan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis saat ini membawa tantangan baru yang signifikan bagi pengelolaan sumber daya manusia. Beberapa masalah penting adalah menjadi pemberi kerja pilihan, menangani kebutuhan karyawan sementara dan pekerja paruh waktu, mengakui tuntutan karyawan yang terus meningkat untuk keseimbangan kerja atau hidup, dan mengelola perampingan secara manusiawi. Dan keempat ini adalah inovasi yang diberikan HMR. Yang pertama ada menjadi perusahaan pilihan, dan kedua menggunakan karyawan sementara dan paruh waktu, dan ketiga mempromosikan pekerja atau keseimbangan hidup karyawan, dan terakhir adalah mengatur ukuran organisasi. Selanjutnya ada menemukan orang yang tepat. Sekarang mari kita beralih ke 3 tujuan luas HRM. Yang pertama adalah menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Langkah pertama yang kita lakukan untuk menemukan orang yang tepat adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah peramalan kebutuhan sumber daya manusia dan percobaan individu yang diproyeksikan dalam lowongan yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk teman saya dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fidelis Krisya Huta Barat dengan NPM 20110310115 akan melanjutkan penjelasan mengenai recruiting dan selecting. Recruiting is defined as activities or practice that define the characteristics of applicants to whom selection procedures are ultimately applied. Atau bisa didefinisikan sebagai kegiatan atau praktik yang mendefinisikan karakteristik pelamar yang pada akhirnya akan menerapkan prosedur seleksi. Saat ini, perekrutan kadang-kadang disebut sebagai akuisisi bakat untuk mencerminkan pentingnya faktor manusia dalam keberhasilan organisasi. Perekrutan dibagi menjadi dua, yaitu perekrutan internal dan perekrutan eksternal. Dalam perekrutan internal, ada dua keuntungan utama, yaitu lebih murah daripada pencarian eksternal dan menghasilkan komitmen, pengembangan, dan kepuasan karyawan yang lebih tinggi karena menawarkan peluang untuk kemajuan karir kepada karyawan daripada orang luar. Namun, juga seringkali perekrutan eksternal sekalipun dapat merekrut pendatang baru dari luar organisasi yang dapat menguntungkan perusahaan. Pelamar yang disediakan dalam perekrutan eksternal disediakan oleh berbagai sumber luar termasuk iklan, layanan ketenagakerjaan, layanan perekrutan online, agen tenaga kerja swasta atau headhunter, pameran kerja, dan rujukan karyawan. Kemudian, pada slide berikutnya ada apa saja yang harus diperhatikan dalam perekrutan atau recruiting. Yang pertama ada menilai kebutuhan organisasi, yang kedua preview pekerjaan yang realistis, yang ketiga pertimbangan hukum, dan yang keempat adalah e-recruiting atau e-recruiting. Baik, saya akan mencoba menjelaskan dari yang pertama, yaitu menilai kebutuhan organisasi. Dasar dari manajemen sumber daya manusia meliputi analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang tugas-tugas dan tanggung jawab penting dari suatu pekerjaan. Deskripsi pekerjaan
merupakan ringkasan yang jelas dan ringkasan dari tugas-tugas dan tanggung jawab spesifik dan spesifikasi pekerjaan yang akan menguraikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, kemampuan fisik, dan karakteristik lain yang diperlukan secara memadai melakukan pekerjaan itu. Kemudian yang kedua ada pratinjau pekerjaan yang realistis atau preview pekerjaan yang realistis. Analisis pekerjaan akan meningkatkan efektivitas perekrutan dengan memungkinkan pembuatan pratinjau pekerjaan yang realistis. Pratinjau pekerjaan yang realistis atau RJP akan memberikan pelamar semua informasi yang relevan dan realistis, baik positif dan negatif tentang pekerjaan dan tentang perusahaan atau organisasi tempat mereka melamar pekerjaan. Yang ketiga adalah pertimbangan hukum. Organisasi harus memastikan bahwa praktik perekrutan mereka sesuai dengan hukum. Sebagaimana dibahas dalam bab ini, Undang-Undang Kesetaraan Kesempatan Kerja atau IIO menetapkan bahwa keputusan perekrutan dan perekrutan tidak boleh mendiskriminasi atas dasar ras, asal negara, agama, ataupun jenis kelamin. Dan yang terakhir adalah e-recruiting atau e-recruiting. Saat ini banyak perekrutan yang dilakukan melalui internet. E-recruiting atau perekrutan pelamar pekerja secara online secara dramatis akan memperluas jangkauan perekrutan organisasi, menawarkan akses ke kumpulan pelamar yang lebih luas, dan menghemat waktu dan uang. Selain memposting lowongan pekerjaan di situs web perusahaan, juga banyak organisasi yang menggunakan situs perekrutan komersial di mana pencari kerja dapat memposting resume mereka dan perusahaan dapat mencari pelamar yang memenuhi syarat. Kemudian pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang SARA List Required Skills for Finance Executive. Dalam bagian ini, SARA Lee Corporation mengidentifikasi 6 bidang fungsional dan keterampilan penting yang mereka inginkan untuk dikembangkan oleh eksekutif keuangannya. Seperti yang diilustrasikan, terdapat 6. Yang pertama yaitu Operation Finance, yang kedua MIS, yang ketiga Broad Experience, yang keempat Communication, yang kelima Planning and Analysis, dan yang terakhir adalah Controllership. Dalam bagian ini, manajer akan dilacak perkembangannya dan dipindahkan ke posisi lain untuk membantu mereka atau membantu perusahaan untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan. Berikutnya adalah tentang inovasi dalam perekrutan. Dalam slide ini, kita akan membahas apa saja yang manajer dapat lakukan dalam proses menemukan pendekatan inovatif dalam melakukan perekrutan. Terdapat 4 hal yang dapat menjadi inovasi manajer dalam merekrut. Yang pertama, mendapatkan referensi dari karyawan saat ini. Yang kedua, mencari di antara anggota kelompok perdagangan yang relevan. Yang ketiga, beralih ke sumber non-tradisional untuk menemukan karyawan yang berdedikasi. Dan yang terakhir adalah melakukan perekrutan secara global. Kemudian, setelah melakukan perekrutan, manajer akan melakukan tahap berikutnya yaitu selecting atau seleksi atau memilih. Seleksi adalah langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh manajer setelah melakukan perekrutan. Proses ini adalah proses untuk memilih karyawan yang diinginkan dari kumpulan pelamar yang akan direkrut. Dalam proses seleksi, pemberi kerja akan menilai karakteristik pelamar dalam upaya untuk menentukan kecocokan antara pekerjaan dan karakteristik pelamar. Dan biasanya dalam selecting akan digunakan beberapa perangkat seleksi, yaitu seperti formulir lamaran, wawancara, tes kerja, dan assessment center. Pada slide ini kita akan membahas mengenai perangkat yang dapat digunakan dalam proses seleksi yang seperti yang tadi sudah disebutkan. Ada formulir aplikasi,
wawancara atau interview, tes ketenagakerjaan, assessment center, dan pemeriksaan online. Yang pertama adalah formulir aplikasi. Formulir aplikasi akan berguna untuk mengumpulkan informasi tentang pelamar. Informasi yang dikumpulkan biasanya tentang informasi tentang pendidikan, pengalaman pekerjaan si pelamar sebelumnya, dan karakteristik latar belakang lainnya. Kemudian yang kedua adalah wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah saluran komunikasi dua arah untuk mengumpulkan informasi yang sulit diperoleh. Biasanya teknik seleksi ini digunakan hampir di seluruh kategori pekerjaan di hampir setiap organisasi. Ini adalah area lain di mana organisasi dapat mengalami masalah hukum jika pewawancara mengajukan pertanyaan yang melanggar pedoman IIO. Dan yang ketiga adalah tes ketenagakerjaan. Tes ini mencakup tes kecerdasan, bakat dan kemampuan, dan inventaris kepribadian. Tes ketenagakerjaan biasanya digunakan banyak perusahaan dewasa ini yang sangat tertarik dengan inventaris kepribadian yang mengukur karakteristik seperti keterbukaan untuk belajar, inisiatif, tanggung jawab, kreativitas, dan stabilitas emosional. Perusahaan yang mengutamakan inovasi dan pemecahan masalah juga menantang pelamar dengan permainan asah otak, meminta mereka merenungkan pertanyaan seperti berapa banyak bola golf yang akan dimasukkan ke dalam bus sekolah. Jawabannya tidaklah sepenting cara pelamar menyelesaikan masalah dari pertanyaan tersebut. Yang keempat, assessment center yang merupakan proses untuk menilai individu yang memiliki potensi tinggi untuk karir perusahaan. Pusat penilaian menyajikan serangkaian situasi manajerial kepada kelompok pelamar lebih dari 2 atau periode 3 hari, misalnya. Salah satu tekniknya adalah simulasi dalam keranjang yang mengharuskan pemohon untuk memainkan peran sebagai manajer yang harus memutuskan bagaimana menanggapi 10 memo di keranjangnya dalam waktu 2 jam. Panel yang terdiri dari 2 atau 3 juri terlatih mengamati keputusan pelamar dan menilai sejauh mana mereka mencerminkan keterampilan interpersonal, komunikasi, dan pemecahan masalah. Dan perangkat yang terakhir adalah dengan melakukan pemeriksaan online atau online checks. Cara ini adalah cara yang digunakan untuk mengukur apakah kandidat tepat untuk perusahaan dengan melihat situs jejaring sosial media pelamar. Perusahaan saat ini tidak hanya tertarik dengan sebuah kualifikasi pendidikan dan pekerjaan kandidat, tetapi juga dalam karakteristik dan penilaian pribadi atau nilai pribadi yang sesuai dengan budaya organisasi. Maka dengan pemeriksaan jejaring sosial, pelamar perusahaan akan pencari pelamar pekerjaan di perusahaan akan terbantu untuk mencari informasi mengenai hal tersebut. Baiklah, dalam slide ini kita dapat melihat pertanyaan apa saja yang boleh ditanyakan dan ilegal untuk ditanyakan pada saat proses selecting atau seleksi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan yang saya lakukan selama presentasi. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baiklah, di sini saya Rayhan Rajiv Avero dengan NPM belakang 026 akan menjelaskan materi dari rekan saya yaitu tentang managing talent atau mengelola bakat. Ada dua dalam mengelola bakat ini. Yang pertama itu pelatihan dan pengembangan dan penilaian kinerja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini itu mewakili supaya organisasi itu dapat memfasilitasi pembelajaran karyawan tentang keterampilan dan perilaku terkait pekerjaan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bisa melihat di sini ada grafik mengenai metode dan media yang lagi digunakan oleh banyak perusahaan. Terlihat jelas bahwasanya di ruang kelas dengan instruktur menjadi
persentase paling tinggi yaitu dengan 99%, diikuti oleh internet, lalu ada DVD, ada video tape, dan melalui media-media lain. Nah, ini bisa menjadi sebuah acuan melalui media apa sih perusahaan itu mengambil dalam memberikan instruksi dan arahan kepada karyawannya. Oke, baiklah, pada poin pertama itu mengenai pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada on the job pelatihan, yang artinya itu dalam sistem ini itu karyawan lama memilih karyawan baru untuk dijadikan atau untuk berada di bawah sayapnya dan menunjukkan kepada pendatang baru itu bagaimana sih melakukan tugas pekerjaan. Sistem ini atau yang bisa disingkat oleh OJT itu memiliki banyak keuntungan, seperti sedikit biaya yang dikeluarkan sendiri untuk fasilitas pelatihan, materi atau biaya instruktur, dan kemudahan transfer pembelajaran kembali ke pekerjaan. Jika sistem ini diterapkan dengan baik, maka ini merupakan salah satu cara tercepat dan paling efektif dalam memfasilitasi pembelajaran di tempat kerja. Salah satu jenis pelatihan di tempat kerja melibatkan pemindahan orang di berbagai jenis pekerjaan di dalam organisasi, di mana mereka bekerja dengan pengalaman, meminta karyawan untuk pelajari tugas yang berbeda. Pelatihan silang ini dapat menempatkan karyawan pada posisi baru untuk waktu sesingkat selama beberapa jam atau selama 1 tahun, memungkinkan karyawan tersebut untuk mengembangkan keterampilan baru dan memberi organisasi fleksibilitas yang besar. Nah, harapan dari sistem OJT ini yaitu agar para karyawan itu memiliki bakat dan memiliki kemampuan serta keterampilan yang bisa berkembang. Misal ada orang yang bekerja di bidang keuangan, lalu kemudian dia ingin mencoba di bidang pemasaran, nah maka dia akan bertanya kepada yang lebih berpengalaman mengenai bagaimana sih sistem kerja di pemasaran ini dan bagaimana cara kerjanya. Dan apabila dia mengikuti dengan baik, maka keterampilan yang dimiliki pun akan semakin berkembang dan tentunya akan memudahkan perusahaan. Jikalau posisi pemasaran itu kosong, maka orang yang berada di keuangan ini bisa masuk ke dalam posisi tersebut untuk mengisinya. Yang kedua itu corporate universitas. Ini merupakan jenis pendekatan populer dengan universitas korporat. Artinya itu sebuah universitas perusahaan yang memfasilitasi pelatihan dan pendidikan internal yang menawarkan kesempatan belajar berbasis luas bagi karyawan dan biasanya juga bisa bagi pelanggan, pemasok, dan mitra strategis sepanjang karir mereka. Salah satu universitas korporat terkenal yaitu adalah Universitas Hamburger, pusat pelatihan seluruh dunia McDonald yang telah ada selama 40 tahun, dan juga ada IBM, FedEx, General Electric, Intel, Harley Davidson, dan masih banyak universitas lainnya. Oke, dan universitas yang menggabungkan pelatihan elektronik kelas dan kegiatan pelatihan berlangsung itu Departemen Pertahanan AS itu menjalankan Defense Acquisition University untuk memberikan pelatihan berkelanjutan kepada 129.000 pekerjaan militer dan sipil dalam bidang akuisisi teknologi dan logistik, yang artinya itu sudah banyak sekali perusahaan besar di dunia ini yang menggunakan sistem universitas korporat agar karyawan itu bisa terus menambah wawasannya, bisa terus belajar melalui sistem ini. Lalu yang selanjutnya adalah promosi dari dalam. Banyak cara untuk mengembangkan karyawan, salah satunya adalah melalui promosi dari dalam, yang tentunya bisa membantu perusahaan untuk mempertahankan dan mengembangkan orang-orang yang dikiranya berharga dan memiliki nilai yang lebih. Nah, promosi itu memberikan tugas yang lebih menantang, menentukan tanggung jawab baru, dan membantu karyawan untuk tumbuh dengan memperluas dan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Jadi dengan promosi pekerjaan itu tentunya mereka akan berusaha untuk mengembangkan keterampilan yang mereka miliki sesuai dengan pekerjaan atau promosi yang ia dapatkan nantinya. Nah, contohnya adalah di PBS Hydro Hotel di Skotlandia itu sangat bersemangat untuk mempromosikan diri sebagai cara untuk mempertahankan orang-orang baik dan memberi mereka peluang untuk terus berkembang.
Oke, selanjutnya adalah mentoring dan pembinaan. Ya, banyak manajemen dan pekerja profesional itu melakukan cara ini, yaitu dengan melakukan mentoring dan pembinaan. Dengan pendampingan, seorang karyawan berpengalaman itu akan membimbing dan mendukung pendatang baru atau karyawan yang kurang berpengalaman untuk memberikan nasihat tentang bagaimana membangun jaringan dan maju di perusahaan. Selain membimbing karyawan dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuannya. Jadi selain mengembangkan keterampilan dan kemampuan, karyawan lama juga akan memberikan masukan dan nasihat agar mereka bisa paham dan mengerti lebih jauh tentang apa yang harus dihadapi. Pembinaan ini merupakan metode mengarahkan, menginstruksikan, dan melatih seseorang dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan manajemen yang spesifik. Pembinaan ini biasanya dilakukan untuk manajer tingkat yang lebih tinggi yang ingin mengembangkan kompetensi pribadinya. Misalnya adalah seorang pembina dapat mengamati seorang eksekutif senior dalam tindakan dan memberikan feedback tentang bagaimana eksekutif itu meningkatkan keterampilan interaktifnya. Lalu yang kedua dalam mengelola bakat yaitu menilai performa kerja. Yang pertama itu menilai kinerja secara akurat. Nah, untuk mendapatkan peringkat kinerja yang akurat, manajer harus mengakui bahwa pekerjaan bersifat multidimensi dan mungkin kinerjanya juga sama. Misalnya penyiar olahraga mungkin kinerja baik pada dimensi pengetahuan pekerjaan, artinya dia mungkin bisa melaporkan fakta dan angka tentang para pemain dan menjelaskan aturan mana yang berlaku ketika ada permainan yang dipertanyakan di lapangan. Tetapi penyiar yang sama mungkin tidak bekerja sebaik di dimensi lain, seperti dalam komunikasi. Orang tersebut mungkin tidak dapat mengungkapkan informasi dengan cara yang penuh warna, yang menarik minat penonton, atau mungkin mengganggu penyiar lainnya. Agar kinerja itu dapat dinilai secara akurat, sistem penilaian harus mensyaratkan penilaian untuk menilai setiap dimensi secara relevan. Nah, yang kedua itu dengan tren yang disebut dengan umpan balik 360 derajat, yang artinya proses menggunakan banyak penilaian, termasuk penilaian diri sendiri sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan serta memandu pengembangan karyawan. Nah, anggota kelompok penilai dapat mencakup melalui rekan kerja dan pelanggan serta individu, sehingga memberikan penilaian kepada karyawan dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya yang ketiga adalah metode evaluasi dengan sistem peringkat tinjauan kinerja. Metode ini tuh semakin banyak mendapat kecaman karena pada dasarnya dia mengevaluasi karyawan tapi dengan mengadu domba satu sama lain. Seperti yang paling umum digunakan adalah seorang manajer mengevaluasi bahwa hanya secara langsung relatif satu sama lain dan mengkategorikannya masing-masing dalam skala seperti A luar biasa, B menengah tinggi, dan C perlu perbaikan. Nah, beberapa perusahaan secara rutin memecat manajer yang berada di peringkat 10% terbawah. Nah, para pendukung mengatakan bahwa teknik tersebut memberikan cara yang efektif untuk menilai kinerja dan menawarkan panduan untuk pengembangan karyawan. Tetapi kritik terhadap sistem ini kadang-kadang disebut rank and yang berpendapat bahwa mereka didasarkan pada penilaian subjektif, menghasilkan hasil yang miring dan mendiskriminasi karyawan yang berbeda dari arus utama. Satu studi menemukan bahwa peringkat paksa yang termasuk menembakkan 5 terbawah atau 10% dapat menyebabkan peningkatan dramatis dalam kinerja organisasi dalam jangka pendek, tetapi manfaatnya menghilang selama beberapa tahun karena orang-orang itu menjadi fokus untuk bersaing satu sama lain dibanding meningkatkan bisnis. Jadi dengan adanya sistem kinerja berdasarkan ranking ini, orang-orang itu, para karyawan itu lebih memilih untuk meningkatkan kualitas kinerjanya daripada memikirkan keberhasilan bisnis dalam perusahaannya. Nah, namun terlepas dari kekhawatiran itu, penggunaan peringkat kinerja yang tepat telah berguna bagi banyak perusahaan, terutama sebagai cara jangka pendek untuk meningkatkan kinerja. Jadi selain dampak buruknya, ada juga dampak positifnya. Oke, yang kedua itu performa evaluasi kesalahan. Kami ingin percaya bahwa setiap manajer itu memulai kinerja karyawan dengan cara berhati-hati. Nah, performa evaluasi kesalahan ini berbasis pada perilaku atau skala peringkat yang berlaku secara perilaku. Nah, setiap skala kinerja pekerjaan itu berlaku dengan penyataan perilaku spesifik yang menggambarkan berbagai tingkat kinerja. Dengan mengaitkan kinerja karyawan dengan insiden tertentu, penilaian dapat mengevaluasi kinerja karyawan dengan lebih akurat. Nah, maksudnya adalah
Penilaian itu dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh seorang karyawan. Apabila karyawan itu berperilaku baik, maka performanya pun akan juga baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Sitohang dengan NPM 016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mempertahankan kerja yang efektif. Pemeliharaan angkatan kerja saat ini melibatkan sistem kompensasi, upah dan gaji, tunjangan dan pemutusan hubungan kerja sesekali. Nah, di sini saya akan membahas kompensasi. Kompensasi adalah pembayaran moneter, upah dan gaji, dan barang atau komoditas non-moneter, seperti tunjangan dan liburan, yang digunakan untuk memberi penghargaan kepada karyawan. Mengembangkan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia, karena membantu menarik dan mempertahankan pekerja berbakat. Yang selanjutnya yaitu sistem pengupahan dan gaji idealnya. Strategi manajemen untuk organisasi harus menjadi penentu penting dari fitur dan operasi sistem penggajian. Misalnya, manajer mungkin memiliki tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas atau pangsa pasar dengan merangsang kinerja karyawan. Oleh karena itu, mereka harus merancang dan menggunakan sistem pembayaran berdasarkan prestasi daripada sistem yang didasarkan pada kriteria lain seperti senioritas. Ada 2 pendekatan untuk kompensasi karyawan. Yang pertama yaitu gaji berbasis pekerjaan, yang berarti menghubungkan kompensasi dengan tugas tertentu yang dilakukan karyawan. Namun, sistem ini menghadirkan beberapa masalah. Untuk satu hal, gaji berbasis pekerjaan mungkin gagal untuk menghargai jenis, perilaku pembelajaran yang dibutuhkan organisasi untuk beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan saat ini. Yang kedua yaitu gaji berbasis keterampilan, yang berarti karyawan dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi menerima gaji yang lebih tinggi daripada mereka yang memiliki tingkat keterampilan yang lebih rendah. Sistem penggajian mendorong karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi mereka, sehingga membuat mereka lebih berharga bagi organisasi, serta lebih siap kerja jika mereka meninggalkan pekerjaan mereka saat ini. Yang selanjutnya yaitu teknik evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan mengacu pada proses pembentukan nilai atau nilai pekerjaan dalam suatu organisasi melalui pemeriksaan konten pekerjaan. Teknik evaluasi pekerjaan memungkinkan manajer untuk membandingkan pekerjaan yang serupa dan yang berbeda, dan untuk menentukan tingkat gaji yang setara secara internal, yaitu tingkat gaji yang diyakini karyawan adil dibandingkan dengan yang untuk pekerjaan lain dalam organisasi. Manajer sumber daya manusia yang terbaik tahu bahwa paket kompensasi membutuhkan lebih dari sekedar uang. Meskipun upah atau gaji merupakan komponen penting, tetapi itu hanya sebagian. Yang tidak kalah penting adalah manfaat yang ditawarkan organisasi, seperti tunjangan. Beberapa tunjangan diwajibkan oleh hukum, seperti jaminan sosial, kompensasi pengangguran, dan kompensasi pekerja. Jenis manfaat lain seperti asuransi kesehatan, liburan, dan hal-hal seperti tempat penitipan anak atau pusat kebugaran tidak diwajibkan oleh undang-undang, tetapi disediakan oleh organisasi untuk mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Salah satu alasan mengapa tunjangan menjadi bagian besar dari paket kompensasi adalah karena biaya perawatan kesehatan terus meningkat. Jadi, banyak organisasi mengharuskan karyawan menyerap bagian yang lebih besar dari biaya tunjangan kesehatan, seperti melalui pembayaran bersama dan deductible yang lebih tinggi. Terlepas dari upaya terbaik dari manajer lini, organisasi akan kehilangan karyawan, beberapa akan pensiun, dan lain akan pergi secara sukarela untuk pekerjaan lain, dan yang lain akan dipaksa keluar melalui merger dan pemotongan atau karena kinerja yang buruk.
atau disebut sebagai penghentian. Nilai pemutusan hubungan kerja untuk mempertahankan tenaga kerja yang efektif ada 2. Pertama, karyawan yang berkinerja buruk dapat diberhentikan. Karyawan yang produktif sering membenci karyawan mengganggu dan berkinerja rendah yang diizinkan untuk tetap bersama perusahaan dan menerima gaji dan tunjangan yang sebanding dengan mereka. Yang kedua, pemberi kerja dapat menggunakan wawancara keluar sebagai alat SDM yang berharga, terlepas dari apakah karyawan tersebut keluar secara sukarela atau dipaksa keluar. Wawancara keluar adalah wawancara yang dilakukan dengan karyawan yang keluar untuk menentukan mengapa mereka pergi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.